Cek yo. Oke, kembali lagi di channel tontonan keluarga Anda, Film Oi, yang menghibur waktu luang Anda dengan video unfaedah. dan saya Niko. Fandi mengucapkan Selamat menonton. Halo semua para kaum pencari wifi gratis, apa kabar? Baik, bub Anda lancar? Oke, baguslah. Kali ini tim Film Oi bakal merangkum alur cerita The Quid. Pada penasaran kan? Langsung aja ke TKP. Sebelum itu, intro. Get it when I get back. film ini mempunyai makna yang mendalam. Tak sekedar hanya bercocok tanam, film ini bercerita tentang anak cacat, bisu dan tuli yang baru saja kehilangan kedua orang tuanya. Lalu dia diadopsi oleh sebuah keluarga. Namun adopsi ini membuat si anak ini jatuh ke situasi yang lebih mengerikan. Situasi apakah itu? Langsung aja tonton filmnya. Dot adalah seorang anak yang bisu dan tuli karena kedua orang tuanya meninggal, jadi dia diadopsi oleh teman ibunya yang bernama Olivia. Olivia sendiri memiliki suami yang bernama Paul dan seorang anak yang cantik bernama Nina. Selain diadopsi, Dot memiliki kesempatan bersekolah seperti anak lainnya. Namun kehidupan mereka di sekolah sangat berbanding terbalik. Nina menjadi primadona di sekolahnya, muka cantik, semok dan besar, menjadikan ia sebagai idaman semua pria. Berbeda dengan Dot yang memiliki kekurangan dan sudah tentu tak akan ada yang mau berteman dirinya. Dot menghabiskan waktunya untuk menyendiri di kamar mandi. Di rumah, Olivia memberikan nasihat ke Nina dan temannya bernama Michelle karena mereka berdua sangat merendahkan Dot yang hadir karena keterbatasan yang ia miliki. Selain memiliki kekurangan, masa lalu Dot sangatlah kelam. Ayahnya baru meninggal sedangkan ibunya meninggal karena kanker sejak ia umur 7 tahun. Kalau gue jadi Dot nggak kebayang dah. Oke, lanjut. Walaupun tampak bahagia, namun keluarga ini mempunyai sisi kelam tersendiri. Ibunya Nina ternyata kecanduan obat penenang. Bapaknya Nina pun menemukan istrinya tergeletak di rumahnya karena kebanyakan minum obat-obatan. Singkat cerita, kehidupan pun mulai membaik bagi Dot. Ia mulai menemukan teman bicara yang sesama disabilitas. Di balik kekurangan, Dot mempunyai skill piano yang sangat luar biasa. Saat ia bermain piano, tak sengaja si Connor melihat aksinya Dot yang sangat menarik. 3 hari 3 malam, Dot pun merindukan ayahnya. Ia duduk bersandar dan memeluk abu jenayah ayahnya. Adalah satu-satunya hal yang membuat mengingatkan tentang ayahnya, guys. Namun di saat ia bersedih, ia pun kebelet buang air. Di perjalanan kamar mandi, Dot melihat sesuatu yang tidak diduga-duga. Kalau Nina digenjot oleh ayahnya, bapaknya sendiri. Ayahnya. Apa salah? Dot pun lari ke kamarnya dan tak percaya yang ia barusan lihat. Di malam berikutnya, bapaknya Dot menghampiri Dot yang sedang tidur. Bukannya ingin digenjot, bapaknya curhat kalau dirinya sakit. Ia pun merasa depresi dengan penyakitnya yang ia derita. Singkat cerita, di suatu tempat saat rumah kosong, Dot lagi bermain piano seperti biasa. Namun Dot tak sadar kalau ada Nina yang sedang mengintip dirinya. Tiba-tiba si Dot mengumpulkan dan bernyanyi. Nina pun kaget karena melihat Dot yang tidak cacat. Keesokan harinya di sekolah, Nina pun makan bersama Dot. Di sana ia bercerita akan membunuh bapaknya sendiri. Nina ingin menyudahi ini semua. Ia sangat membenci bapaknya, namun mencintai bapaknya saat bercocok tanam. Gitu. Ia pun sengaja menjelaskan kebelasan Nina kepada bapaknya, dan tentu si Dot menjadi risih mendengar hal ini. Ia berencana untuk menembak bapaknya dengan senapan yang dimiliki oleh bapaknya Michelle. Sepulang sekolah, Connor melihat Dot yang sedang bermain piano. Kayaknya Connor ada rasa ya kepada Dot. Oke, lanjut. Lebih edannya, di malam hari si Connor datang langsung ke rumah Dot untuk mengajak belajar. Si Nina auto kaget kenapa si Connor malah mencari Dot gitu. Dan tiba-tiba si Michelle datang membawa senjata milik bapaknya. Michelle yang tahu Connor main ke rumahnya, Nina pun malah menjadi salting dan mulai menggibas-gibaskan rambutnya dan mulai bertanya. Selanjutnya, Dot dan Connor keluar untuk belajar bareng. Connor pun bilang ia harus mendapatkan nilai bagus untuk mendapatkan beasiswa.
Sedangkan si Nina dan Michelle malah ya tiba-tiba bapaknya Nina menyuruh Michelle untuk pulang karena kepala bapaknya lagi tegang. Kontol. Asik. Akhirnya mau manggil lagi, Nina yang mengetahui bapaknya minta jatah pun menyuruh Michelle untuk segera pergi dari rumahnya. Kontol. Sedangkan si Connor masih sempat-sempatnya aja nih menggoda Dot dan memegang tangannya. Namun Dot kepikiran sama Nina yang akan membunuh bapaknya. Dot pun langsung pulang meninggalkan si Connor, dan ternyata saat ia buka nih, yang dibawa Michelle itu video bokep guys. Bukan senjata. Ikan hiu makan tomat. Goblok. Si Nina lagi digenjot oleh bapaknya. Untuk menyelamatkan Nina, Dot berpura-pura memecahkan vas bunga hingga mengacaukan percangkulan mereka. Bapaknya tentu kesel banget dong. Keesokan harinya, Nina lagi-lagi ingin membunuh bapaknya, dan ia benar-benar ingin mengakhiri ini semua. Dot pun sempat ingin menghubungi Kak Seto, Kak Seto, namun ia bingung ingin ngomong apa. Akhirnya, ia pergi ke sekolah yang ada pertandingan basket, di mana si Nina menjadi cheerleaders dan Connor bermain basket di lapangan. Namun, itu bukan hari terbaik Connor bermainnya sangat payah. Sehabis pertandingan, Dot menarik Connor untuk ke kolam renang. Di pinggir kolam renang, ia yang sunyi dan sunyi. Mereka pun berdua dan Connor sudah paham situasi dan kondisi seperti ini. Cipokan. Ia pun bercerita ke Dot bahwa ia ketahuan mengasah pedangnya dengan ibunya. Cokli. Ia pun bingung kenapa pedangnya selalu berdiri ke atas. Ngaceng. Dot pun memahami Connor dan mulai membuka bajunya. Mereka pun mengadu mulut di pinggir kolam. Cipokan. Sedangkan Nina lagi-lagi terus saja digoda oleh bapaknya sendiri. Nina pun menggunakan 1000 alasan supaya terhindar dari terkaman bapaknya. Namun bapaknya tak semudah itu Ferguson. Ia pun menyelonong masuk ke kamar Nina dan menggrepe-grepe Nina yang sangat memakai BH dan celana yang sangat ketat. Mantap. Nina pun menyuruh bapaknya duduk dan menutup mata, sedangkan tangannya niat hati ingin menempelkan setrika di mukanya. Namun ia tak jadi karena bapaknya bilang bahwa ia mencintai Nina. Bangsat. Oke, akhirnya Nina berbohong kalau dirinya tuh hamil. Yang sudah tentu yang dihamili adalah anak kandung dari ayahnya. Nina pun meminta uang untuk melakukan aborsi. Bapaknya pun mengiyakan. Bangsat. Agar semua masalah cepat selesai, keesokan harinya Connor mengajak bicara Dot di sekolah. Namun respon Dot sangat dingin. Jadi sebenarnya Nina tidak hamil. Ia hanya berbohong agar bisa terhindar dari bapaknya. Ia pun menggunakan uang itu untuk kabur, dan mungkin setelahnya ia menjadi wanita penghibur atau jadi penari perut. Lonte. Gelap-gelap. Selanjutnya mereka berdandan untuk menghadiri pesta dansa di sekolahnya. Namun bapaknya langsung datang dan menghadang Nina. Tampaknya Nina berbohong, bahkan bapaknya mengintai Nina, seorang perempuan murahan. Anjim, udah digenjot terus dikatain lagi. Goblok. Nina pun malah diseksai oleh bapaknya guys. Dot sendiri menunggu Nina sambil bermain piano. Sambil meneteskan air mata, Dot tak tega mendengar Nina yang diseksai oleh bapaknya. Ia pun membentot sebuah senar lalu berjalan masuk ke dalam kamar Nina. Saat bapaknya sibuk mencuri lubang untuk memasukkan pedangnya, Dot pun langsung datang dan menggorok leher bapaknya dengan sinar piano. Bayang nonek digorok. Medeni cuy. Bapaknya pun merasakan sesuatu yang pernah ia rasakan sebelumnya. Nina pun kaget setengah mati melihat Dot seberani itu kepada bapaknya. Tiba-tiba datanglah ibunya Nina yang sangat blow on banget mukanya. Singkat cerita, mereka pergi ke pesta dansa meninggalkan ibu dan bapaknya yang sudah terbujur kaku. Modiar.
Di pesta kali ini keadaan pun terbalik. Dot berdansa dengan Connor sedangkan Nina terduduk di kamar mandi. Saat asik-asiknya berdansa, akhirnya ia mengungkapkan sebenarnya dirinya bisa mendengar dan bisa berbicara. Wah, ngecongan. Connor pun kaget melihat hal ini. Ia pun meninggalkan Dot yang sendirian. Aneh ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, Dot dan Nina pergi dari pesta itu dan menguburkan dasternya Nina yang terkena muncratan darah bapaknya. Crot. Lanjut. Mereka pun menguburkan dasternya Nina di pinggir empang dekat rumahnya. Setelah mengubur dasternya Nina, mereka pun pulang ke rumah dengan sambutan banyak polisi yang menangkap ibunya. Entah dapat pilihan dari mana, ibunya malah pasang badan. Ibunya mengakui bahwa dirinya membunuh suaminya. Dan sudah tentu ibunya dibungkus ke kantor polisi. Aku pesen sih. Oke, lanjut. Dan scene akhir diperlihatkan Dot dan Nina tinggal berdua di rumah tanpa ibu yang doyan ngobat dan bapaknya yang gampang tegang nih. Ngacengan Kepalanya. Oke, dan tamat. Ending yang sangat mengencrotkan. Dan kesimpulan dari film ini adalah kita sebagai bapak tidak boleh mengewe anaknya. Ayo. Dan jangan lupa kalian beribadah. Oke. Sekian dan terima kasih. Kami dari tim Film OI, ciao dulu.